ke tempat hidupan. Supaya apa? Supaya guru, kepala sekolah terutama juga harus mengetahui bagaimana manajemen industrinya, bagaimana produksinya, bagaimana marketnya. Everything. They should know everything about industry. Nah, di sini. Jadi kalau sudah tahu, teman-teman ini feelingnya sudah dapat nih. Ya, jadi sekolah kita ini tidak sia-sia punya industri, selain juga menambah penghasilan juga dan menyejahterakan guru juga. Ya. Dan di sini juga keunggulan kita juga dapat. Nah, melalui apa setelah kita dapat itu sebelum melakukan pemagangan, tentu ada workshop dan pelatihan. Pertanyaan yang tidak pakai yang bukan atau kecuali. Ini mepet-mepet yang udah mentok. Soal itu harus apa lagi? Nah, belum ada soal yang kayak gitu. Dulu saya mau bikin yang kecuali. Jangan kemas bahasanya. Ya, kompetensi dasar, standar kompetensi dasar, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Tapi sebetulnya harus diingat juga ada tingkat kognitif, ya, C1 sampai C6. Bahwa anak itu ya harus kita didik sesuai dengan zamannya. Nah, ini perlu digarisbawahi nih, anak perlu kita didik sesuai dengan zamannya. Mungkin zaman kita dulu, kalau zaman saya mungkin ya, kuliah saja sulit gitu ya untuk menemukan komputer gitu ya, menemukan yang punya laptop itu mungkin segelintir orang yang memang berkelebihan secara ekonomi, itu pun juga nggak semua gitu ya. Terus aplikasi yang namanya Word saja sudah bagus gitu ya, bisa menguasai itu sudah bagus. Nah, sedangkan anak-anak kita TK ataupun SD pun belajar Word sudah bisa gitu, bahkan bisa gambar-gambar dan lain sebagainya. Browsing zaman dulu mungkin di warnet dan lain sebagainya, sekarang di rumah udah dengan bebasnya browsing gitu. Nah, zamannya sudah berubah gitu, dan mau tidak mau sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua, kita harus belajar untuk mendidik anak-anak kita itu sesuai dengan zaman ya anak-anak kita gitu. Bukan terus terus membandingkan dengan zaman dulu gitu. Zaman dasarnya dari pendidikan anak itu ya kita latih dia untuk paham siapa dia, bagaimana semesta alam ini bekerja. Pendidikan iman. Yang kedua, pendidikan akhlak. Jadi pendidikan akhlak ini kita mengajarkan anak serangkaian prinsip dasar akhlak, terutama akhlakul karimah ya, akhlak yang baik, akhlak yang wajib dimiliki oleh orang Islam gitu ya. Dan nantinya akan menjadi individu yang mandiri, yang memiliki akhlak yang mulia gitu. Nah, sekarang kan memang kalau dibilang di era digital ini seringkali terjadi krisis akhlak ya. Bagaimana dengan mudahnya remaja kita ngeprank gitu ya. Pernah yang ngeprank yang agak viral itu yang ngasih Indomie, ngasih ke pengemis Indomie dan lain sebagainya. Ini kan memang jadi meresahkan ya. Padahal kan sebenarnya kalau dari awal pendidikan akhlak ini sudah diajarkan ke anak, ya anak pastinya akan lebih memiliki kepekaan sosial, dan akhlaknya pun juga akan disesuaikan dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang merugikan orang lain. Nah, ini pendidikan akhlak. Next. Yang selanjutnya adalah pendidikan fisik. Nah, tentu saja kita pengen menjadikan putra-putri kita bukan hanya pandai, pintar, punya iman, berakhlak mulia, tapi juga fisiknya harus kuat gitu. Karena fisik ini ya bagaimana kita menopang agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita ajarkan dia makan makanan yang bergizi, berolahraga,
mematuhi jam tidur dan lain sebagainya, ini ada bagian dari pendidikan fisik. Oleh karena itu kalau di zaman Rasul kan memang ajarkanlah anakmu menunggang kuda dan memanah, gitu sebenarnya bentuk dari olahraga. Nah, kalau sekarang ya bisa disesuaikan mungkin dengan jogging dan lain sebagainya, atau mungkin kalau di rumah bisa senam ya, video-video yang ada di di YouTube gitu bisa cari senam untuk anak, untuk orang tua yang ada anak kecil dan sebagainya, banyak kok sekarang. Ini pendidikan secara fisik. Terus yang selanjutnya adalah pendidikan rasio. Nah, pendidikan rasio ini bagaimana kita mendidik anak agar memiliki kemampuan yang bermanfaat, baik itu ilmu syariah, peradaban ilmiah, dan kesadaran untuk berpikir dan berbudaya. Jadi selain punya iman, punya fisik yang kuat, anak-anak kita juga harus punya pengetahuan yang luas gitu. Kita ingat di awal-awal peradaban Islam jaya ya, banyak ilmuwan-ilmuwan ya, Ibnu Sina, terus ada banyak ilmuwan yang memang ilmu Haitam gitu ya, Ibnu Haitam gitu, yang memang mereka sangat cerdas gitu. Jadi bukan hanya fisik, bukan hanya iman yang bagus, akhlak yang bagus saja, tapi dari rasionya juga mereka berhasil waktu itu. Kalau kita lihat sejarah Islam, bahkan mereka mengajarkan orang-orang Romawi dan Yunani yang akhirnya mereka mengadopsi ilmu-ilmu dari ilmuwan Islam ini gitu. Nah, jadi selain ngaji, selain kita melatih fisik, juga pendidikan secara formal, mengenalkan buku-buku pengetahuan dan lain sebagainya juga wajib kita ajarkan ke anak-anak kita.